Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nugra Sidik dengan NPM B1A 023223. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perjanjian masyarakat dan teori kekuatan. Baiklah, yang pertama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes merupakan seorang filsuf politik asal Inggris yang mengemukakan teori perjanjian masyarakat dalam karyanya yang terkenal berjudul Leviathan pada tahun 1651. Thomas Hobbes menyatakan bahwa sebelum terbentuknya negara, manusia hidup dalam keadaan alamiah yang sangat kacau karena tidak adanya hukum atau otoritas yang mengatur kehidupan bersama. Dalam keadaan ini, setiap orang memiliki hak yang sama untuk melakukan apapun demi mempertahankan hidupnya. Karena semua orang memiliki kebebasan mutlak dan tidak ada kekuatan yang mengatur, maka terjadi konflik dan saling serang antar individu. Hobbes menyebut kondisi ini sebagai perang semua melawan semua atau bellum omnium contra omnes. Hidup dalam keadaan seperti itu sangat tidak aman dan penuh ketakutan. Untuk menghindari kehancuran dan mempertahankan hidup, manusia sepakat untuk membuat perjanjian sosial. Perjanjian sosial ini merupakan kesepakatan bersama antar individu untuk menyerahkan seluruh hak dan kebebasannya kepada satu penguasa absolut yang memiliki kekuasaan mutlak untuk mengatur masyarakat dan menjaga keamanan. Penguasa tersebut disebut Leviathan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh rakyat dalam pandangan Hobbes. Setelah hak diserahkan, rakyat tidak lagi memiliki dasar untuk melawan penguasa, bahkan jika penguasa berlaku sewenang-wenang. Jadi, isi penting dari teori Hobbes adalah bahwa perjanjian masyarakat dilakukan untuk menciptakan negara yang kuat dan stabil, dan negara tersebut memiliki kekuasaan mutlak atas rakyat. Kontrak terjadi antar individu, bukan antar rakyat dan penguasa. Rakyat kehilangan hak untuk melawan otoritasnya. Lalu yang kedua, John Locke. John Locke melihat keadaan alamiah manusia secara lebih positif dibandingkan dengan Hobbes. Menurutnya, dalam keadaan alamiah, manusia hidup bebas, setara, dan saling menghormati satu sama lain. Mereka memiliki hak-hak alamiah, yaitu hak atas hidup atau life, kebebasan, liberty, dan kepemilikan atau properti. Namun, dalam kondisi tersebut, belum ada hukum dan lembaga yang bisa menjamin perlindungan atas hak-hak itu. Timbul ketidakpastian dan ketidakadilan. Untuk itu, manusia secara rasional membuat perjanjian masyarakat agar hak-hak mereka dapat dilindungi oleh kekuasaan yang sah. Perjanjian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu yang pertama, individu setuju membentuk yang masyarakat. Lalu yang kedua, masyarakat sepakat membentuk pemerintahan. Individu tidak menyerahkan seluruh haknya, tetapi hanya sebagian, terutama hak untuk menegakkan hukum kepada pemerintah. Tujuan negara bukan untuk menindas rakyat, melainkan untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Jika pemerintah melanggar perjanjian, bertindak lain, atau tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, maka rakyat berhak mengganti pemerintah tersebut. Kekuasaan negara menurut Locke harus bersifat terbatas, berdasarkan hukum, dan lahir dari persetujuan rakyat. Jadi isi pokok dari teori John Locke ini merupakan menekankan pada pembentukan negara demi melindungi hak-hak alamiah rakyat, adanya kekuasaan terbatas, serta hak rakyat untuk mengganti pemerintah jika kontrak sosial ini dilanggar. Baiklah, yang terakhir, Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa dalam keadaan alamiah, manusia sebenarnya hidup secara bebas, damai, dan tidak mengenal kepemilikan pribadi atau ketimpangan. Namun, ketika manusia mulai mengenal kepemilikan pribadi, maka muncul ketimpangan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan yang merusak kebebasan sejati manusia. Rousseau mengusulkan agar manusia membuat perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu kehendak umum yang mempresentasikan kepentingan bersama seluruh perjanjian masyarakat. Dalam perjanjian ini, individu menyerahkan semua kepentingan dan hak pribadinya kepada komunitas secara keseluruhan agar dapat tunduk pada hukum yang dibuat bersama. Ini bukan bentuk penyerahan kepada penguasa absolut seperti dalam teori Hobbes, melainkan kepada masyarakat itu sendiri yang bertindak secara kolektif. Menurut Rousseau, kedaulatan tidak dapat diwakilkan. Oleh karena itu, rakyat harus berpartisipasi langsung dalam proses pembuatan hukum. Pemerintah hanya bertindak sebagai pelaksana kehendak umum, bukan pemegang kekuasaan tertinggi. Jika pemerintah tidak lagi mencerminkan kehendak umum, maka dapat diganti. Jadi isi utama dari teori Rousseau ini adalah bahwa perjanjian masyarakat bertujuan untuk mengembalikan kebebasan sejati, menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial, serta memastikan bahwa rakyat tetap berdaulat dan penuh atas diri mereka sendiri melalui hukum yang mereka buat bersama. Jadi, apa saja perbedaan kontrak sosial dari ketiga tokoh tersebut? Yang pertama, Thomas Hobbes. Kontrak sosial terjadi ketika individu-individu sepakat menyerahkan seluruh hak dan kebebasan mereka kepada satu penguasa absolut demi menciptakan keamanan dan ketertiban. Kontrak hanya terjadi antar individu, bukan antar rakyat dan penguasa, sehingga penguasa tidak terikat kontrak dan tidak bisa digugat. Lalu yang kedua, John Locke. Kontrak sosial terjadi dalam dua tahap, yaitu yang pertama, individu sepakat membentuk masyarakat. Yang kedua, masyarakat sepakat menunjuk pemerintah untuk menjaga hak alamiah hidup, kebebasan, dan memiliki kontrak bersifat timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Jika pemerintah melanggar, rakyat berhak menggantikannya. Lalu yang terakhir, Jean-Jacques Rousseau. Kontrak sosial terjadi ketika setiap individu menyerahkan dirinya kepada komunitas secara menyeluruh dan tunduk pada kehendak umum. Tidak ada penguasa absolut karena rakyat sendiri yang memegang dan menjalankan kedaulatan. Kontrak bersifat kolektif dan demokratis demi membentuk masyarakat yang setara dan adil.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kekuatan. Yang pertama, menurut Oppenheim. Oppenheim memandang kekuasaan dalam hubungan politik sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku orang lain demi mencapai tujuan tertentu. Kekuasaan tidak selalu bersifat koersif atau memaksa, tetapi bisa lewat pengaruh, persuasi, atau legitimasi. Bagi Oppenheim, kekuasaan adalah inti dari politik, dan efisiensinya sangat tergantung pada konteks sosial serta hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Lalu yang kedua, Karl Marx. Karl Marx melihat kekuasaan sebagai alat penguasa untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan ideologis atas kelas pekerja. Kekuasaan dalam negara menurut Marx adalah bagian dari struktur yang dibentuk oleh basis ekonomi, negara, dan hukum bukan netral, melainkan instrumen penindasan kelas. Perubahan kekuasaan sejati hanya bisa terjadi melalui revolusi dan penghapusan sistem kepemilikan pribadi atas alat produksi. Baiklah, selanjutnya teori kekuatan menurut Lasky. Lasky berpandangan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi tindakan orang lain. Kekuasaan tidak hanya berasal dari negara, tapi juga dari kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti serikat pekerja, gereja, dan organisasi sosial. Ia menekankan konsep pluralisme kekuasaan, di mana tidak ada satu institusi pun yang boleh memonopoli kekuasaan secara absolut. Kekuasaan yang sehat adalah kekuasaan yang terdistribusi dan terbatas oleh hukum serta partisipasi masyarakat. Berbeda dari pandangan tradisional, Leon Duguid menolak konsep kekuasaan sebagai hak istimewa negara atau individu. Ia menganggap kekuasaan tidak bersumber dari kedaulatan, melainkan dari fungsi sosial. Menurut Duguid, siapapun yang menjalankan kekuasaan harus membuktikan bahwa ia melayani kepentingan umum. Kekuasaan bukan hak, tetapi kewajiban untuk menjalankan fungsi sosial secara efisien. Selanjutnya, lahirnya garis keturunan patriarkat dan matriarkat. Yang pertama, Oppenheim menekankan bahwa kekuatan negara berasal dari kekuatan nyata, seperti militer, ekonomi, dan hukum. Dalam masyarakat patriarkat, laki-laki menguasai sektor-sektor ini, politik, militer, dan hukum, sehingga mereka memonopoli kekuasaan dalam sistem negara. Artinya, patriarkat didukung oleh kekuatan negara, karena sistem hukum dan kekuasaan politik secara historis dikendalikan oleh laki-laki. Lalu yang kedua, Karl Marx melihat kekuasaan sebagai kontrol terhadap alat produksi. Patriarkat lahir ketika laki-laki menguasai ekonomi dan warisan, dan perempuan dipinggirkan dari alat produksi. Sistem matriarki yang memberikan ruang pada perempuan tidak berkembang kuat karena perempuan tidak menguasai alat produksi. Dalam masyarakat kapitalis, Marx menyebut bahwa patriarki adalah bagian dari struktur dominasi kelas di mana perempuan adalah kelas tertindas. Lalu yang ketiga, Lasky mengakui bahwa kekuasaan tidak tunggal, tapi tersebar dalam berbagai kelompok pluralisme kekuasaan. Dalam masyarakat patriarkat, kelompok-kelompok kekuasaan seperti agama, keluarga, dan pendidikan juga dikontrol oleh laki-laki, sehingga patriarkat terpelihara. Jika masyarakat membuka ruang bagi perempuan untuk menguasai kelompok sosial lain, maka sistem matriarkat atau kesetaraan gender bisa. Lalu yang keempat, Leon Duguid. Duguid menolak kekuasaan absolut dan mengatakan bahwa kekuasaan harus melayani solidaritas sosial. Dalam sistem patriarkat, kekuasaan tidak seimbang karena hanya melayani kepentingan laki-laki. Maka menurut Duguid, patriarkat tidak sah secara moral karena tidak menciptakan keadilan sosial. Leon Duguid lebih mendukung sistem kekuasaan berbasis fungsi dan kepentingan masyarakat, yang berarti matriarkat pun bisa sah jika memang menciptakan keadilan sosial. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.